Halo Bunda-Bunda semuanya, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Bunda Idawid dalam cerita Bunda. Nah, kemarin ada seorang Bunda yang menanyakan bagaimana cara untuk mengatasi introvert. Nah, ternyata Bunda ini memiliki 3 orang anak. Anak pertama, anak kedua, termasuk bundanya sendiri, itu termasuk tipe yang ekstrovert. Sedangkan anak yang bungsu, laki-laki, itu introvert. Nah, mungkin sebelum membahas masalah ini, kita harus tahu dulu apa itu extrovert, apa itu introvert. Nah, kalau yang bertipe introvert itu biasanya dia senang menyendiri gitu ya, jadi senang menyendiri, tidak suka dengan keramaian. Bahkan kalau misalnya berisik-berisik itu kayaknya dia nggak happy gitu, lebih memilih untuk sendiri. Makanya kan dia sering mager, misalnya lebih enak di kamar sendiri, mungkin main gadget gitu, pokoknya yang beraura sendiri lah gitu. Jadi yang berduansakan sendiri dia lebih happy. Nah, sedangkan kalau untuk yang tipe extrovert itu sebaliknya. Tipe ekstrovert ini senang ngumpul gitu. Senang kalau kumpul-kumpul dengan teman-temannya dalam satu grup, dalam satu komunitas. Pokoknya ceria, wah cerewet gitu ya, cerita, ngalor ngidul, ketawa ketiwi. Nah, itu lebih senang untuk berkumpul bersama dengan teman-teman ya. Nah, itu mengenai apa itu introvert dan ekstrovert. Nah, sekarang kenapa orang yang introvert ini harus kita bantu untuk mengatasi? Nah, karena mungkin kita sudah tahu bahwa dunia ini sangat berpeluang untuk lebih memenangkan si yang bertipe ekstrovert ya, karena peluang di dunia ini lebih lebih apa lebih lebih berpihak kepada orang yang gesit untuk menangkap peluang atau yang senang untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi misalnya ada satu peluang, kemudian kalau hanya diam-diam aja mungkin tidak bisa untuk mendapatkannya. Tapi dengan gesit misalnya, oh info nih dari grup sebelah misalnya gitu, ada info peluang apa. Nah, itu langsung ditangkap oleh seorang yang bertipe ekstrovert. Kemudian dia bisa untuk berkomunikasi, bisa untuk bernegosiasi, enak gitu ya, berhubungan dengan orang lain itu enak. Makanya lebih mudah untuk menangkap peluang-peluang yang ada. Nah, tetapi kalau yang introvert ini memang ada kelebihannya ya. Kelebihan dari introvert ini adalah dia itu bisa fokus gitu. Jadi kalau mendalami satu bidang, dia fokus gitu. Ya, jadi sabar gitu, sabar berjam-jam meneliti misalnya gitu kan, mempelajari, mendalami sampai benar-benar dia puas, dia tahu jawabannya. Nah, banyak juga sebenarnya orang-orang introvert yang sukses. Contohnya adalah Steve Jobs, ya, kemudian Bill Gates. Nah, Bill Gates. Kemudian kalau dari seni itu kan Mozart. Nah, itu adalah orang-orang introvert gitu ya. Seperti Mozart itu kan waduh luar biasa kan musiknya ya. Nah, kemudian Steve Jobs juga jadi orang yang sukses, Bill Gates gitu. Nah, mereka betul-betul mendalami, fokus ke dalam bidang yang mereka dalami sampai tahu, mengenali oh kuncinya seperti ini, oh strateginya seperti ini. Nah, mereka tekun. Nah, sedangkan kalau yang extrovert itu mungkin aduh bosenan gitu ya, cenderung bosenan, baru 5 menit aja mendalami sesuatu, nah sudah bosan, sudah udah mengalihkan fokusnya itu ke hal lain yang lebih menyenangkan gitu kan. Misalnya dia siapa tuh ada WA dari temen, kemudian siapa tuh ada peluang lain. Nah, jadi gitu, jadi banyak fokusnya tidak panjang, tidak sedalam orang-orang yang introvert ya. Nah, mereka seperti Steve Jobs, Mozart, kemudian juga Bill Gates ya. Kenapa seorang introvert tetapi bisa sukses? Nah, ternyata mereka karena merasa dirinya adalah introvert, maka mengembangkan lebih banyak mempelajari tentang ilmu komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis, bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu, bagaimana kalau untuk mempresentasikan suatu produk misalnya agar orang bisa membeli, bagaimana bisa bernegosiasi sehingga mendapatkan investor. Nah, hal-hal seperti itu adalah kuncinya adalah di komunikasi
Oleh sebab itu, memang kalau seorang introvert harus kita dorong, harus kita bantu untuk bisa berkomunikasi, ya, sehingga menjadi sukses seperti beliau-beliau tadi. Nah, jadi saya kemarin sarankan kepada Bunda tadi bahwa kita bantu untuk anak ini biar mau berkomunikasi. Nah, tapi ternyata si anak ini termasuk kepada social introvert. Nah, social introvert ini adalah seorang introvert yang kalau ketemu dengan orang yang sudah akrab atau orang yang sudah nyaman, itu dia akan bercerita seperti biasa layaknya orang-orang normal. Contohnya kan anak si Bunda ini bercerita banyak gitu kalau ke bundanya, kalau ke kakak-kakaknya, ya, ke orang rumah yang sudah dia merasa nyaman, yang sudah dia merasa akrab gitu. Nah, dia bisa bercerita banyak. Tetapi ketika bertemu dengan temannya, aduh udah deh nggak bisa ngomong gitu kan, menyendiri senangnya, seperti jadi kurang gaul jadinya. Atau misalnya kalau ketemu dengan orang baru, apalagi dengan teman yang sering ketemu aja dia tidak mau untuk berkomunikasi. Jadi dia kalau berhubungan dengan orang-orang itu kayaknya ribet lah gitu, ribet banget gitu rasanya, lebih senang menyendiri. Nah, ini bisa kita menangani orang-orang yang introvert ini. Caranya adalah pertama, coba latih untuk mau mendengarkan. Nah, itu aja dulu langkah awal, mau mendengarkan. Nah, dengan mendengarkan ini, si anak atau seseorang yang introvert ini bisa mempelajari, oh kalau orang sedang berkomunikasi itu caranya begitu ya. Kalau orang sedang mempresentasikan sesuatu itu, suatu produk, oh caranya begitu ya. Oh, bagaimana cara untuk menghandle objection? Atau oh bagaimana nadanya yang enak, biar orang yang kita ajak bicara juga enak gitu ya meresponnya. Nah, ini adalah satu bentuk pembelajaran kepada seseorang yang introvert. Nah, lama-lama kan udah nih pengetahuannya sudah bertambah mengenai cara berkomunikasi. Nah, yang kedua adalah dengan cara biasakanlah basa-basi. Walaupun basi nggak apa-apa, yang penting basa-basi. Ada bahasa, ada ucap yang keluar terhadap orang-orang yang baru dikenal atau kepada teman-temannya. Nah, Bunda bisa nanti kasih kasih instruksi gitu kan ya ke anaknya. Nak, kalau nanti ada teman Bunda datang, nanti coba bilang gini, Tante mau minum apa gitu ya. Nah, untuk disuguhi apakah kopi, apakah teh atau apa. Nah, coba bilang begitu. Nah, itu coba praktekkan. Atau misalnya bilang tante cantik sekali atau tante bajunya bagus gitu ya, walaupun itu basi gitu, tapi gak apa-apa, itu harus dilatih. Yang penting ada timbul keberanian dulu dari si orang introvert ini untuk mau bicara gitu ya. Nah, itu dilatih dulu. Jadi pelatihannya adalah pertama latihan mendengarkan, yang kedua adalah latihan basa-basi. Nah, dengan melatih itu aja dua dulu, itu nanti akan berkembang selanjutnya ya. Jadi kalau anaknya cepat untuk menangkap dan memang ada niat untuk merubah atau untuk menjadikan dia tidak terlalu menyendiri lagi, itu akan cepat. Yang pasti bila itu dilakukan, itu pasti terjadi perubahan. Coba nanti evaluasi saja dalam seminggu, dalam 2 minggu. Nah, itu harus dilihat dan disemangati. Nah, mungkin itu Bunda ya mengenai bahasan kita kali ini untuk tentang bagaimana cara menangani seseorang yang introvert. Ya, semoga seseorang yang introvert ini nanti bisa menyusul seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates, seperti Mozart, yang dimana mereka adalah seorang introvert tetapi sukses, berhasil. Oke Bunda, terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam cerita Bunda bersama Ida Wid. Dunia ini begitu indah.